siang, Pak. Selamat Alhamdulillah. siang. Apa kabar Pak Darmadi? Kabar baik. Baik, kita menyapa pemirsa dulu Marhen TV seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam Pak, warahmatullahi wabarakatuh. hari ini senang banget saya ketemu lagi dengan Bapak karena untuk bisa mencuri waktunya Pak Darmadi ini sangat sulit. Dan sebelumnya saya perkenalkan dulu pemirsa Marhen TV di seluruh Indonesia bahwa beliau ini adalah Bapak Darmadi CP. Beliau ini adalah seorang politisi, nasionalis, dan seorang budayawan. Yang hari ini saya ingin mengkulik-kulik banyak nih dari Bapak. Dan terima kasih telah meluangkan waktu. Amin. Dan Pak, ternyata hari ini kita ngobrol bertepatan di hari ulang tahun Pak Presiden kita. Iya, Pak Jokowi ya. Pak Jokowi. Kalau nggak salah yang ke-62 ulang tahun pada 2022 ini. Selamat ulang tahun pada Bapak Presiden kami. Selamat Bapak ulang tahun Pak Jokowi. Insinyur Haji Joko Widodo. Tetap semangat Pak. Semoga Yang Maha Kuasa selalu melindungi Bapak, menuntun Bapak, dan memberikan kekuatan kepada Bapak Presiden untuk terus memimpin dan membangun bangsa kita ini. Amin. Ya, gimana Pak? Ini kebetulan bulan Juni nih Pak, bulan Bung Karno katanya. Ya. Dari sudut pandang Bapak sebagai seorang politis, seorang budayawan, seorang nasionalis, apa sih istimewanya bulan Juni ini Pak, bulan Bung Karno nih Pak? Ya, terima kasih. Soekarno adalah hadiah terbesar bagi bangsa Indonesia. Ya. Saya kira tanpa beliau, Indonesia ini belum tentu juga seperti ini, belum tentu juga merdeka. Tetapi atas jasa-jasa beliau, pemimpin yang karismatik, jenius, dan bukan hanya di dalam negeri, di luar negeri juga disegani Soekarno ini. Nah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, banyak contoh yang sudah diberikan oleh Soekarno kepada kita semua, kepada bangsa Indonesia. Soekarno sudah berpikir jauh ke depan untuk Indonesia, bahwa kita itu nanti akan seperti ini, sudah jauh dipikirkan. Revolusioner, progresifnya beliau, sehingga mampu menerawang jauh. Tentunya memang bukan Bung Karno saja, banyak kawan-kawan yang lain, kawannya beliau yang sama-sama founding father-nya Indonesia. Dan maka pada tanggal 1 Juni itu terlahirlah Pancasila Pak. Betul. Pancasila itu digali sedalam-dalamnya oleh Soekarno semenjak beliau dibuang di ND. Beliau sudah berpikir jauh ke depan, menerawang ke depan, apa dasarnya negara kita ketika kita itu nanti merdeka. Maka ketika BPUPKI terbentuk di bulan Mei, sidang pertama Muhammad Yamin yang menyampaikan ide gagasan, 5 juga jumlahnya, pada tanggal 29 Mei. Tanggal 31 Mei, Mr. Supomo menyampaikan ide gagasan juga. Bagaimana dasar Indonesia ketika Indonesia merdeka. 1 Juninya, giliran Soekarno menyampaikan dengan menggebu-gebu, beliau menyampaikan 5 konsep dasar tentang dasar negara Indonesia, filosofi bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena jumlahnya 5 yang disampaikan oleh Soekarno, maka beliau menyebut dengan Panca. Kemudian ini nanti adalah sebagai dasarnya bangsa Indonesia, filosofinya bangsa Indonesia, ideologinya bangsa Indonesia, maka lengkapnya Panca itu adalah disebut sila. Sila itu dasar. Ada kawan beliau yang menyatakan diberi nama Dharma aja, tetapi sila itu lebih daripada Dharma, itu hanya sebuah kewajiban. Tapi ini lebih sebagai ideologinya bangsa Indonesia. Itulah karya besar Soekarno. Maka tanggal 1 Juni Indonesia nggak boleh amnesia politik bahwa Pancasila itu dilahirkan 1 Juni saat Soekarno menyampaikan pandangan pada rapat sidang BPUPKI.
Maka kita menjadi ingat sekali di masa kepemimpinan Bung Karno menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Pada saat ini bagaimana negara-negara Barat itu sangat menyegani Indonesia, Pak. Oh iya. Tadi saya katakan Soekarno itu karismanya luar biasa. Negara-negara, bukan hanya negara Barat, negara Timur. Kenapa beliau dulu membuat poros Jakarta, Pyongyang, Peking? Karena ini sama-sama anti penjajah. Penjajah itu menghisap darahnya bangsa yang lemah dibawa ke negaranya. Sementara bangsa yang lemah tadi yang dijajah adalah dihisap, ditindas. Maka Soekarno bangkit di antara negara-negara yang tertindas itu untuk mempelopori dengan membentuk gerakan non-blok. Itulah Soekarno. Makanya USA, Amerika, Eropa itu dengan Soekarno agak anti. Itulah mengapa mereka nggak senang dengan Soekarno. Saya kira itu. Bung Karno itu juga menjadi seorang yang menjadi penyemangat untuk bangsa-bangsa lain merdeka pada saat itu, Pak. Betul. Bangsa yang belum merdeka. Iya, betul. Dengan beliau mempelopori adanya konferensi Asia Afrika, adanya gerakan non-blok. Inilah membangkitkan negara-negara Asia Afrika yang masih terjajah. Ayo bareng-bareng tuntut kemerdekaan. Kita harus merdeka. Maka sampai saat ini Palestina, Indonesia menggebu-gebu, kita harus tetap dukung penuh bangsa Palestina untuk merdeka. Itulah sejarahnya. Kemudian Soekarno juga berpikir panjang. Soekarno pernah mengatakan, saudara-saudara bangsa Indonesia, kalau bangsa Indonesia ini ingin menjadi negara besar, bangsa yang besar, maka tetaplah berpegang kepada trisaktinya bangsa Indonesia. Trisakti itu pusaka. Yang pertama adalah kedaulatan politik, berdaulat secara politik. Yang kedua adalah kemandirian dalam ekonomi. Yang ketiga adalah tetap berkepribadian terhadap kebudayaan. Nah, inilah konsep dasar. Ternyata Soekarno sudah berpikir jauh. Nah, sekarang ini budaya-budaya asli nasional kita harus tetap kita jaga. Maka Bung Karno dulu pernah mengatakan bahwa kalau menjadi Islam jangan menjadi orang Arab. Betul. Jadi Hindu jangan menjadi orang Hindu. Betul. Kalau Soekarno pernah mengatakan juga itulah pola pikir Soekarno, sudah memikirkan jauh. Kita itu nanti akan seperti ini. Maka dia sampaikan pendapat, kalau jadi orang Nasrani, jadilah Nasrani Indonesia. Jangan menjadi Yahudi. Artinya apa? Jangan budaya-budaya mereka juga dibawa ke sini. Jangan diadopsi oleh. Nah, jangan diadopsi oleh mereka. Kalau jadi orang Islam, ya Islamnya Indonesia. Nah, sekarang siapa yang punya budaya nasional kita? Siapa yang wajib melestarikan budaya kita? Kan harus kita. Jangan budaya-budaya itu kita masuk tanpa sebuah filter. Pertanyaannya, apakah nggak boleh? Boleh. Tetapi budaya kita harus tetap kita junjung tinggi dan kita lestarikan. Setuju. Lalu Pak, ini kan tanggal 21 Juni bertepatan dengan lahirnya seorang Insinyur Haji Joko Widodo yang sekarang menjadi presiden kita. Lalu apa sih kemiripan yang menurut Bapak kemiripan antara Pak Jokowi dengan Bung Karno? Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun Mas Jokowi. Semoga selalu sehat, panjang umur, dan diberikan kekuatan memimpin bangsa yang besar ini. Mas Jokowi itu orang berasal dari pinggiran Bengawan Solo. Orang yang seperti kita, tidak punya darah biru, tidak punya keturunan-keturunan yang dulu pernah pejabat, tetapi rakyat biasa yang lahir juga di atas tikar seperti kita. Dari rahim seorang ibu rakyat. Dari seorang rahim. Beliau ini krempeng seperti Prabu Kresna, tetapi dia akan garang seperti Prabu Baladewa dalam hal menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dia akan berani, lebih berani dari pemimpin-pemimpin yang lain.
Itulah Pak Jokowi. Beliau memikirkan bangsa Indonesia. Beliau berpikir merubah pola pikir bangsa Indonesia bahwa jadi pemimpin itu jangan yang minta dilayani, tetapi pemimpin itu yang harus melayani rakyatnya. Beliau berpikir perekonomian itu dibangun kalau semua sarana prasarana infrastruktur bagus. Nah, maka beliau membangun infrastruktur di seluruh tanah air itu sangat luar biasa. Inilah bukan hanya bangsa Indonesia yang kagum, tapi masyarakat dunia juga mengagumi yang namanya Pak Jokowi ini. Pemimpin yang betul-betul memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Iya, setuju. Itu adalah Pak Jokowi. Iya. Namun ya kita harus tiada gading yang tidak retak. Iya. Inilah Pak Jokowi. Iya. Jadi beliau berpikirnya sudah panjang juga. Indonesia menuju Indonesia emas, Iya. menuju bonus demografi, Yes. di mana usia tenaga kerja kita itu akan meledak. Ledakan itu akan terjadi sampai pada 2030, 2035. Itu harus kita siasati. Maka beliau menciptakan Omnibus Law supaya investor masuk. Ini sebenarnya berpikirnya untuk apa? Untuk bonus demokrasi. Kalau bonus demokrasi kita tidak pikirkan dari sekarang, terjadi ledakan, tidak bisa kita manajemen dengan baik, maka akan terjadi pengangguran. Kacau sebuah negara, Pak. Pengangguran itu akibatnya apa? Kejahatan. Kejahatan. Maka beliau menyiapkan semuanya dari sekarang. Iya. Itulah kehebatan daripada pemimpin kita Pak Jokowi. Iya. Jadi menjadi ingat bahwa tahun 2014 yang lalu ketika masyarakat itu masih ada yang mencibir karena seorang Pak Jokowi itu kan penampilannya krempeng, Pak. Bahkan orang mengatakan plonga-plongo, presiden yang plonga-plongo itulah yang sekarang telah mensulap Indonesia, Pak, menjadi sebuah negara maju dan terbukti kita masuk dalam G20, Pak. G20, Pak. Ya. Tidak sembarangan kok. G20 itu adalah negara-negara dengan ekonomi maju, Pak, dan Indonesia masuk di dalamnya. Betul. Bahkan Pak Presiden menjadi presidensi di situ. Betul. Begini Mas, ya namanya tokoh-tokoh ada yang pro, ada yang nggak suka. Oke. Itu hal yang wajar. Tapi ketahuilah bagi yang tidak suka, yang Anda katakan plonga-plongo, yang Anda katakan krempeng, tetapi justru beliaulah yang mengangkat citra bangsa Indonesia sehingga menjadi anggota negara G20. Dan menurut versinya Putin, Rusia, kita masuk dalam G8. Itulah hebatnya Pak Jokowi. Daripada banyak omong, orangnya gagah, ngomong aja, nggak pernah mengerjakan apa yang dikerjakan oleh dia. Iya. Nah itu lebih bagus ya. Dia kira plonga-plongo tetapi hebat dalam berpikirnya. Ya, bahkan begini, Pak. Jadi melihat tantangan ke depan bangsa ini, kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul seperti yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini. Karena bangsa kita ini adalah bangsa, menurut saya adalah bangsa pelupa. Rakyat Indonesia ini cenderung pelupa walaupun tidak semuanya, Pak. Contohnya begini. Jadi dengan sejarah kelam bangsa kita beberapa puluh tahun yang lalu, bangsa kita ini mudah lupa dan menjadi bangsa yang maaf. Betul. Maka tumbuhlah kelompok-kelompok intoleran, Pak, di sana, Pak. Dan sekarang masyarakat pun dengan mudahnya terkelabui oleh ajakan-ajakan yang sangat menyesatkan sekali. Mereka menjual agama dalam politik yang sesungguhnya ini akan membawa sebuah negara ke dalam kehancuran. Perspektif politik Bapak melihat ini bagaimana, Pak? Ya, saya mengharapkan bangsa Indonesia tetap berpegang teguh kepada Pancasila, di mana toleransi antar umat beragama, semua yang tadi saya sampaikan sudah dipikirkan oleh para pendiri Republik ini. Kalau Mas Moko ingin tahu bahwa Pancasila ketika sudah dibahas di BPUPKI, Ya. dengan Soekarno menyebut Pancasila, itu pun dibahas lagi di panitia kecil. Kemudian tanggal 22 Juni kita kenal dengan ada Pancasila Piagam Jakarta Charter. Ya. Kemudian apa bedanya Pancasila Piagam Jakarta? Hanya sila pertama ada 7 suku kata yang menambah
ketuhanan dengan menjalankan syariat Syariat Islam Islam. bagi pemeluknya. Itu Piagam Jakarta. Kemudian menjelang Pancasila ditetapkan masuk di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ada saudara-saudara kita dari Indonesia Timur yang mengatakan kalau sila pertama seperti itu, maka saya mohon maaf tidak gabung. Kasarnya gitulah. Maka yang berperan pada saat itu adalah Muhammad Hatta mengumpulkan semua tokoh masyarakat, tokoh agama dari latar belakang, ada NU, ada Muhammadiyah dan yang lain-lain, ada Kristen, Buddha, Hindu, dikumpulkan kembali. Akhirnya disepakati bahwa sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, karena semua agama yang ada di Indonesia menganut bahwa Tuhan Allah itu hanya satu. Maka tidak perlu diperdebatkan lagi Pancasila. Kalau ada yang tidak toleransi terhadap agama lain, ya saya pertanyakan di mana dia tinggal, di negara mana, kok sampai dia mengembangkan intoleran ya. Saya kira dan sadar. kampanyenya sekarang itu kan tekan khilafah. Khilafah, pertanyaan besar yang sebenarnya dijawabnya itu sangat sederhana. Penjawabnya bisa dengan sangat sederhana, bahwa di belahan dunia ini mana negara yang menganut paham khilafah atau berideologi khilafah yang pada akhirnya negara itu menjadi negara maju dan rakyatnya sejahtera. Mana negaranya? Jadi tidak ada, Pak. Ya, tidak ada. Jadi begini, khilafah pun ketika di Turki itu kan juga runtuh, sehingga Turki menjadi negara yang demokrasi. Kalau kita bicara tentang satu negara, Indonesia ini pernah hebat Majapahit, pernah hebat Sriwijaya, tapi toh akhirnya juga runtuh. Nah, sebab runtuhnya apa? Di antaranya adalah adanya perang saudara, adanya budaya-budaya asing yang masuk, sehingga budaya ini membawa perpecahan di dalam tubuh negara itu. Maka Indonesia ini kalau pengen kuat menuju Indonesia emas nanti 2045, Pancasila itulah sebagai panutan bangsa kita. Jangan lepas dari itu, dan tidak bisa diperdebatkan lagi Pancasila itu. Tidak bisa di debatabelnya sudah tidak ada. Final, Pancasila sebagai dasarnya bangsa Indonesia, ideologinya kita yang harus kita tegakkan terus. Dalam membangun bangsa ini, dalam menata bangsa ini, karena sebagai seorang pemimpin beliau pasti melihat bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan, Pak. Indonesia ini adalah negara yang punya banyak budaya, Pak, dan ada beberapa etnis di dalamnya yang ini harus disatukan. Maka dalam Bhinneka Tunggal Ika itu, masyarakat kita ini akhirnya dipersatukan dalam satu rantai yang disebut dengan Indonesia sebagai sebuah nation atau sebuah negara. Tapi kita melihat bahwa tahun 2024 yang akan datang kan masa jabatan Pak Jokowi berakhir, Pak. Lalu kita harus mencari pemimpin ini, Pak, yang bisa meneruskan estafet kepemimpinan. Kerja-kerja besar yang saat ini sudah dilakukan dan dikerjakan oleh Pak Jokowi ini nggak boleh terhenti, Pak. Betul. Untuk Indonesia akan tetap menjadi sebuah negara maju dan rakyat ini akan semakin sejahtera. Menurut pandangan Bapak sebagai seorang politisi, sebagai tokoh masyarakat, budayawan, seorang nasionalis, tokoh nasionalis, apa yang harus masyarakat lakukan dan masyarakat lihat? Terima kasih. Pak Jokowi ini sudah bagus. Jangan sampai lelah hanya karena berpikir omongan atau teori-teori atau paham-paham tertentu yang tidak sejalan. Tapi tetaplah Mas Jokowi sebagai seorang nasionalis yang tulen, yang selalu memikirkan rakyat Indonesia. Lalu pertanyaannya, siapa sih pasca Pak Jokowi ini? Mas Moko, kalau kita melihat perkembangan dunia perpolitikan menjelang tahun-tahun politik 2024, saya hanya melihat satu sosok yang mirip, bahkan hampir sama, hampir simetri, yaitu Ganjar Pranowo. Jokowi dilahirkan di pinggir Bengawan, Ganjar Pranowo dilahirkan di lereng Gunung Gunung Lawu. Jokowi lahir di Tiker, Ganjar lahir di Tiker.
Jokowi orang biasa seperti kita, Ganjar lebih-lebih dari kita. Jokowi seorang nasionalis sejati, Ganjar nasionalis sejati. Maka bangsa ini, Pancasila ini, NKRI ini akan lestari kalau presiden yang menyambung Pak Jokowi, seluruh pondasi dasar yang sudah dibangun Pak Jokowi, ini yang melanjutkan juga tipikalnya, simestrinya sama dengan Pak Jokowi, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar itu orangnya sangat sederhana. Komunikasinya bagus dengan rakyat. Beliau mengayomi, mendidik masyarakat Jawa Tengah karena levelnya gubernur. Tetapi masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia jangan khawatir. Kalau Ganjar Pranowo memimpin bangsa Indonesia, maka semuanya 2045 Indonesia akan menjadi negara Indonesia emas, negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, nomor 3. Amin, amin, amin. Jangan sampai rakyat ini milih, jangan sampai orang yang tampilannya seolah-olah nasionalis, dibungkus nasionalis, tetapi ternyata juga pragmatis juga, bisa disetir oleh pengusaha-pengusaha yang kurang pas ya, oleh negara-negara yang kapitalisme. Nah, terjebak oleh dunia-dunia yang menganut kapitalisme, menganut modal. Lalu bangsa ini mau diapakan? Lalu apa yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia saat ini, Pak? Ya, rakyat Indonesia harus mampu memilah dan memilih. Ketika saudara-saudaraku bangsa Indonesia menyukai gaya kepemimpinan Pak Jokowi, maka saya mengajak, ayo rame-rame kita dukung Mas Ganjar Pranowo sebagai penerusnya Pak Jokowi untuk memimpin Republik Indonesia dengan 270 juta lebih penduduknya, dengan agama berbeda, sukunya pun juga jumlahnya ratusan, bahasa ibunya pun juga jumlahnya ratusan. Tetapi oleh seorang nasionalis Jokowi dan Pak Ganjar, maka yang berbeda-beda ini akan tetap satu, menuju satu titik kemakmuran bagi bangsa Indonesia, keadilan bagi bangsa Indonesia. Kalau pelanjut yang meneruskan Pak Jokowi, Mas Ganjar, insya Allah NKRI Pancasila akan tetap kokoh berdiri, menyangga bangsa Indonesia, melindungi bangsa Indonesia sampai akhir nanti. Amin. Baik, terima kasih Pak Darmadi. Hari ini saya senang sekali dan lega akhirnya setelah beberapa kali saya mencoba untuk membuat jadwal, dan hari ini berkesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Amin. Terima kasih atas waktunya. Semoga rakyat Indonesia mendapatkan banyak pencerahan tentang apa yang harus diperbuat dan dilakukan oleh bangsa ini dalam menentukan pemimpinnya, dalam memilih pemimpinnya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Nembah nuwun, mohon Yeah. maaf apabila saya terlalu memaksakan hari ini untuk bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Oke, Mas Terima kasih, Moko. kita jumpa Terima lagi kasih. Pak di lain Yeah. kesempatan. Sahabat Marahin TV dimanapun Anda berada.